Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtado. Saya mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama narasumber saya, beliau Pak Abdul Aziz. Di sini saya akan mewawancarai beliau masalah fikih, khususnya dalam tema doa dan zikir. Berikut pertanyaannya. Apa yang kita lakukan agar setiap doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya dijawab itu diijabahi itu. Iya. Begini, banyak sekali orang yang salah kaprah tentang doa. Lebih umum, lebih banyak orang yang berdoa konsentrasinya supaya doanya itu yang diminta itu terkabul. Jadi karena dia butuh sesuatu, dia mohon berdoa pada Allah, butuh lagi berdoa sama Allah. Jadi berdoanya ketika butuh, ini sih masih bagus, tapi berdoanya ketika butuh. Dan yang menjadi konsentrasi itu kebutuhannya dipenuhi. Orang yang berdoa seperti ini orang yang dikhawatirkan dengan mengatur Allah. Jadi doa itu sesungguhnya konsentrasinya itu bukan pada permintaan kita, tapi pada penghambaan kita. Kita menghamba, kita meminta karena kita lemah, kita menghamba. Bukan pada konsentrasi diijabahi doa kita atau tidak. Sehingga doa atau tidak berdoa itu lebih baik mana? Lihat motivasinya. Kalau motivasinya berdoa itu konsentrasinya ingin diijabahi doanya, itu kurang baik. Tapi kalau motivasinya itu doa ibadah itu yang karena menghamba itu jadi karena menghambanya itu ibadah. Karena pingin ini, karena minta ini, ibadah itu bukan. Kaifa yakunu talabukal lahib sababan fi atoi sabik. Semua itu sudah digaris sama Allah. Sebelum kita lahir 4 bulan itu sudah digaris. Sampai umurnya berapa, rezekinya seberapa, itu sudah digaris. Lah itu garisnya itu sudah sejak dulu. Bagaimana mungkin katanya Atoilah di kitab hikam, bagaimana mungkin doamu itu baru sekarang kok berpengaruh pada keputusan Allah yang dulu. Jadi berdoa itu konsentrasinya bukan memintanya itu bukan, tapi menghambanya pada Allah. Ada perempuan sering sakit-sakitan, sering pingsan, terus bilang sama Rasulullah, saya sering pingsan, buat saya didoain. Kata Rasulullah, kalau kamu sabar, kamu lebih baik. Tapi kalau kamu minta didoakan, tak doakan. Berarti gimana? Antara doa dan tidak berdoa lebih baik mana? Kalau memang orang yang tidak berdoa itu karena memang sudah betul-betul ridho apa yang terjadi pada dirinya, itu lebih baik. Nah, doanya tetap berdoa. Sholat itu ada doa-doanya banyak, tetap berdoa, tapi konsentrasinya itu bukan pada permintaannya, tapi menghambanya itu. Sudah paham maksudnya? Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana seseorang yang selalu sholat tetapi tidak pernah berzikir? Orang yang selalu sholat tetapi tidak pernah berzikir, masih aman. Artinya dia masih melakukan perintah Allah. Perintah Allah itu memang sangat mudah. Cuma sholat sehari 5 kali. Nggak harus wiridan, nggak harus sholat sunnah, nggak harus ini. Nah, harusnya kalau orang sholatnya tidak dikira, kualitas sholatnya harusnya lebih baik. Sholat konsentrasi, betul-betul khusyuk. Nah, kalau merasa sholat kita kok
kurang khusyuk kurang itu ya lebih baik ditambahi pikiran. Jadi tidak masalah orang tidak berpikir, asal kualitas sholatnya baik. Nah, berpikir itu menjadikan sholatnya baik. Jadi yo lebih bagus orang yang habis sholat berpikir daripada tidak. Tetapi masih aman lah orang yang sholat tapi tidak. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah pendapat Ustadz mengenai seseorang yang tidak pernah berdoa dan berzikir? Orang yang tidak pernah berdoa dan berzikir. Orang yang tidak pernah berdoa dalam arti di luar sholat itu tadi ada dua versi. Kalau memang motivasinya karena dia betul-betul rela apa yang sudah digariskan untuk dirinya sehingga tidak minta macam-macam, bagus kata Rasulullah, bagus. Tapi kalau tidak pernah berpikir, nah ini yang bahaya. Kalau tidak berpikir itu artinya secara pikir itu artinya kan ingat sama Allah. Sehingga pikir itu tidak harus melafalkan Allah atau la ilaha illallah. Kalau hatinya ingat terus sama Allah itu sudah zikir. Tapi pelafazan lisan itu membantu hati. Jadi kalau lisan tidak pernah diasah, tidak pernah melafalkan Allah, tidak sering menyebut Allah, tidak sering zikir, hati itu tidak terbantu. Tapi kalau hati sudah terbantu, nggak masalah. Ya seyogianya hati itu dibantu dengan lisan untuk bisa tetap berzikir pada Allah. Tapi juga banyak terjadi orang yang lisannya berzikir tapi tetap melakukan maksiat. Apa itu hadisnya itu? Orang yang bermaksiat itu tidak berzikir pada Allah walaupun lisannya berzikir. Sedangkan orang yang tidak bermaksiat itu berzikir pada Allah walaupun lisannya tidak berzikir. Jadi inti dari zikir itu bukan tujuan. Zikir itu aslinya bukan tujuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah itu bukan tujuan, itu sarana supaya hati kita terus tertuju pada Allah. Jadi bukan tujuannya berzikir terus tapi maksiat berarti jadi tujuannya itu selalu waspada, ingat pada Allah, ingat perintahnya, ingat Seseorang yang tidak pernah berjalan berzikir bisa dikatakan orang yang sombong. Ya, kalau tidak berdoanya itu karena percaya diri, tidak usah berdoa karena misalkan biasanya itu dilakukan oleh profesional, profesinya penjahit misalnya, sudah biasa menjahit gini, rasa ndonga bisa. Nah, itu sombong. Kalau tidak berdoanya seperti itu sombong. Misalkan orang masak, rasa sudah biasa masak gini nggak usah berdoa, sudah pasti jadi, itu sombong. Tapi kalau tidak berdoanya itu karena ridho, lain lagi. Kalau tidak berdoanya karena ridho, itu baik. Jadi sama-sama dilakukan oleh orang, tapi karena beda motivasi tidak sama. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtaldo. Saya mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama narasumber saya, beliau Ustadz Hudori. Di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai fikih, khususnya tema doa dan zikir. Berikut pertanyaannya. Apa yang kita lakukan agar setiap doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
yang harus kita lakukan apabila kita ingin doa kita diijabah oleh Allah adalah tentunya terkait dengan beberapa hal, di antaranya adalah waktu serta adabiyah. Akan tetapi lebih simpelnya adalah kita mengacu pada ayat Al-Quran, yaitu idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li. Fokusnya adalah bahwa Allah akan selalu mengabulkan setiap doa hambanya idza da'an, apabila dia mau berdoa kepada Allah. Ayat selanjutnya adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu adalah garis bawahnya di situ. Ujibu, bahwa Allah, saya akan mengijabah, akan menjawab da'watad da'i, permintaan orang-orang yang berdoa idza da'a, apabila dia berdoa ini kepada saya. Ayat selanjutnya fal yastajibu li. Nah, disinilah fokusnya. Apabila kita ingin doa kita dikabulkan, maka fal yastajibu, maka jawablah kalian semua li, akan jawaban Allah. Ini apabila diterangkan menurut saya adalah kalau kita ingin doa kita dikabul, maka kita harus menjawab panggilan Allah secara kemampuan kita. Dalam arti bahwa apabila kita mendengarkan adzan, itu nanti tergantung pada kitanya. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan secara langsung, maka ketika ada adzan kita langsung ke masjid. Apabila kita datangnya nanti, maka Allah pun akan mengabulkan doa kita nanti. Itu adalah penafsiran secara ringkas. Berarti kesimpulannya adalah apabila kita ingin dikabulkan doanya oleh Allah, maka langkah kita adalah kita jawab dulu panggilan Allah secara spontan. Tergantung kitanya. Kalau kita cepat, ya Allah akan menjawab dengan cepat. Kalau kita lambat, maka Allah pun akan memberikan jawaban yang lambat. Demikian. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pendapat Ustaz mengenai seseorang yang selalu sholat tapi tidak pernah berzikir? Orang yang selalu sholat tapi tidak pernah berzikir, pada dasarnya sholat itu bermakna zikir. Ya. Idza aqamtumus sholata lidzikri. Apabila kita menjalankan sholat, menunaikan sholat, itu tujuannya lidzikri, karena ingat kepada Allah. Jadi sejatinya orang yang sholat itu adalah zikir kepada Allah. Tapi kalau ada orang sholat kok tidak zikir sama Allah, dalam tanda kutip dia tidak selalu mengingat Allah, sholatnya hanya asal saja, maka Nabi SAW mengatakan yang artinya banyak orang yang sholat sejatinya dia tidak menjalankan sholat. Karena apa? Karena di dalam sholatnya dia tidak ingat kepada Allah. Itu kalau yang dikehendaki zikir itu adalah ingat kepada Allah. Akan tapi ada kemungkinan pertanyaan tadi itulah zikir itu zikir setelah sholat atau ingat kepada Allah. Zikir setelah sholat. Kalau zikir setelah sholat, zikir itu ada dua, ya. Zikir yang muqayyad dan zikir yang ghairu muqayyad. Kalau zikir yang ghairu muqayyad itu sholat dibandingkan dengan zikir itu lebih baik sholat, lebih utama sholat, tapi akan lebih baik dilaksanakan dua-duanya. Kalau ada orang sudah sholat kok tidak zikir, tidak masalah, karena sholat pun sejatinya sudah zikir kepada Allah. Tapi kalau ada zikir yang muqayyad, zikir yang mengiringi setiap kegiatan yang wajib, itu namanya zikir muqayyad, maka akan lebih baik zikir itu dilakukan. Ya, jadi orang sholat kok tidak pernah zikir, itu ya tidak apa-apa. Yang penting sholatnya dia ingat kepada Allah. Akan tapi yang namanya zikir setelah sholat itu namanya zikir muqayyad. Zikir muqayyad lebih baik daripada sholat sunnah. Berarti kalau ada orang sholat sunnah dengan zikir, maka akan lebih baik zikirnya daripada sholat sunnah. Sebab zikir yang setelah sholat itu termasuk zikir
mengenai seseorang yang tidak pernah berdoa dan berzikir? Orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa dan berzikir, di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan yang artinya adalah orang yang berpaling dari ingat kepada Allah, maka sejatinya dia akan mendapatkan ma'isyatan dongkan, kehidupan yang sengsara, dan kelak dia di yaumil qiyamah adalah ila yaumil qiyamati a'ma. Jadi ada dua dampak dari orang yang tidak suka berzikir, yaitu orang tersebut akan menjalani kehidupannya dengan kehidupan yang dongkan, kehidupan yang sengsara, dan kelak di hari kiamat dia akan dihadapkan kepada Allah dalam keadaan buta, dalam tanda kutip dia tidak akan ketemu langsung dengan Allah. Dan orang yang tidak suka berdoa itu adalah orang yang sombong, yang congkak, karena berdoa itu adalah kita menghamba kepada Allah. Kalau dia tidak suka doa, berarti dia seakan sombong. Kalau dia sudah sombong, berarti dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, orang yang tidak suka doa dan tidak suka berzikir, maka kelak di hari kiamat dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtado. Saya mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama narasumber saya, yaitu Ustadz Hudori. Di sini saya akan mempertanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang kita lakukan agar setiap doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap doa-doa yang kita panjatkan agar dikabul oleh Allah, yang paling mendasar adalah yang kita makan makanan yang halal, karena dari makanan yang halal itu akan membentuk sari-sari darah, kemudian akan membentuk daging yang akan dibentuk dari makanan halal itu. Daging itu ketika akan hidup pada Allah Ta'ala lebih mudah dikubur. Sebaliknya ketika yang kita makan itu makanan yang haram, maka makanan haram itu akan menjadi menghalang antara kita dengan Gusti Allah. Kemudian kita memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, ketika kita berdoa, memperbanyak sholawat yang paling mudah, makanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya, sebanyak-banyaknya. Atau sholawat-sholawat tertentu yang memang dikhususkan untuk ngiringi doa, berarti sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad musholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahmilana min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa taqabbal minna darajat wa tuballighuna biha aqsal min jamil halal wal hajat wa sadaqah. Itu sholawat itu khusus untuk mengiringi doa, dan sholawat yang lain yang tentunya tidak kalah faedahnya untuk memanjatkan doa. Kita begini, di dalam kehidupan antara hamba dengan Gusti Allah, itu antara hamba dengan Gusti Allah Ta'ala itu dalam masalah doa ada hijab yang jumlahnya berpuluh-puluh hijab, ada penghalang.
Ya, penghalang itu akan bisa sobek hijab antara hamba dengan Tuhannya, akan bisa terhilang, akan tersobek. Ibarat kertas itu bisa disobek dengan sholat. Cukup. Kemudian ada lagi. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pendapat Ustadz mengenai seseorang yang selalu sholat tetapi tidak pernah berzikir? Pada dasarnya zikir itu hukumnya secara hukum syar'i tidak ada kewajiban zikir tertentu yang dibaca pada saat-saat tertentu. Yang wajib adalah seperti sholat, apa-apa yang telah diwajibkan oleh syariat. Sehingga zikir-zikir yang kita ucapkan, zikir adalah ucapan yang ada kaitannya, ada menyebut nama Ismullahil A'zam, yaitu nama Allah di situ tersebut, itulah zikir. Zikir-zikir yang kita ucapkan, zikir-zikir yang kita lantunkan, itu adalah keutamaan amal, maksudnya dalam fadhailul amal. Kecuali zikir-zikir yang memang sudah harus dibaca ketika sholat. Itu zikir yang harus dibaca ketika sholat, itulah zikir yang wajib. Selain itu memang tidak. Tapi walaupun zikir-zikir itu tidak wajib, tapi itu sangat besar pengaruhnya akan pembentukan pribadi manusia. Kalau dimonggo merasa tegang, dimonggo. Sehingga orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, orang yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala akan selalu dekat dengannya. Fadhkuruni azkurkum, itu jauhnya Allah Ta'ala, firman Allah dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni maka mongko ilinga sapa sira ing ingsun Allah, azkurkum mongko balas eling ingsun kum ing sira. Tegese artinya apa? Orang yang selalu zikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, maka orang itu akan selalu dekat pada Allah. Nah, kaitannya zikir sholat. Sholat itu pun tujuannya untuk zikir. Bagaimana firman Allah Ta'ala, aqimis sholat aqimis sholat akim. Jumeneng sapa sira Muhammad as-sholat ing sholat zikri krana eling ingsun. Apa kang kok? Ya. Untuk mencairkan. Aqimis sholat zikri. Jadikanlah sholat untuk zikir pada Allah Ta'ala, sehingga di dalam sholat itu tujuannya memang itu. Kemudian pertanyaannya, ketika orang sholat tapi tidak pernah berzikir, berarti orang itu intinya tidak melaksanakan keutamaan, dia tidak mau tambah dekat kepada Allah Ta'ala, dia bisa dikatakan orang yang tidak mau, yang menjauh kepada Allah Ta'ala walaupun dia sholat, sehingga pendekatannya hanya melalui yang wajib-wajib dan itu kurang lengkap. Jadi secara inti, orang yang sholat tapi tidak mau berzikir, berarti orang itu tidak mau tambah dekat kepada Allah Ta'ala walaupun tidak ada unsur dosa, tapi dia orang yang jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah pendapat Ustadz mengenai seseorang yang tidak pernah berdoa dalam zikir?
Kalau pendapat saya mengenai orang yang tidak pernah berpikir, orang itu adalah orang yang sombong, yang takabur. Karena orang itu mesti butuh kepada Allah Ta'ala. Siapapun manusianya, dia akan membutuhkan oleh karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan, dia akan butuh kepada yang menciptakan. Jadi orang yang tidak pernah berpikir, tidak pernah ingat kepada Allah Ta'ala, apalagi dia tidak mau meminta kepada Allah Ta'ala, padahal ia punya kebutuhan kepada Allah, punya hajat kepada Allah Ta'ala, dia otomatis punya maksud kepada Allah, tapi tidak pernah minta. Orang itu bisa dikatakan orangnya, walaupun memang Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita butuhkan, Allah Ta'ala yang lebih tahu apa yang kita inginkan, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita maksudkan. Jadi sebaiknya kita berzikir, berdoa sebagai tanda lemahnya kita kepada Allah Ta'ala, sebagai tanda butuhnya kita kepada Allah Ta'ala, sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang selalu membutuhkan pertolongan Gusti Allah Ta'ala, selalu membutuhkan kita kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak berdoa dan tidak berzikir, berarti kita orang yang sombong, karena orang itu yang tidak pernah berdoa dan tidak pernah berzikir, orang yang seolah-olah sudah tidak butuh pada Allah Ta'ala. Itulah kesombongan. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtado. Saya mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama narasumber saya, bersama Bapak Signi. Di sini saya akan mewawancarai mengenai bab fikih, khususnya tema zikir dan doa. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kita lakukan agar setiap doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa dan doanya supaya dikabulkan? Doa ya, sebenarnya doa itu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan tidak dikabulkan ya. Di situ ada dua kemungkinan ya. Yang pertama karena irodah ataupun memang Allah belum mengabulkan. Kemudian yang kedua kemungkinan karena doa kita yang kita panjatkan itu tidak sesuai. Tidak sesuai di sini berarti mungkin kita berdoa kan ada adabnya, kemudian ada acaranya dan waktu yang mustajab. Jadi berdoa itu ada adabnya. Yang pertama karena mungkin ya karena Allah belum mengabulkan, bukan karena doa kita itu tidak baik atau bagaimana ya kan. Dan yang kedua mungkin cara kita berdoa itu ya, kurang baik atau belum benar. Jadi cara berdoa itu kan ya, doa ya yang pertama menadahkan tangan kayak gini, kemudian memohon waktunya, misal waktu yang mustajab itu ketika setelah sholat atau ketika kita sujud ataupun di antara dua rakaat ya, kemudian di sepertiga malam kayak gitu. Ini ada berdoa itu penting ya kan. Kalau kita berdoa kemudian tergesa-gesa saya minta ini kayak gitu doa ya, itu bisa saja yang menghalangi doa kita tidak dikabulkan. Kita mendekatkan diri kepada Allah tapi kita seolah kayak nggak butuh banget kayak gitu kan. Kita hanya
cepat-cepat buru-buru meminta, terus kok diberikan, terus kita kok misalnya menyalahkan. Kemudian dari diri kita sendiri dalam memintanya pun adabnya kurang baik. Ya. Contoh saja lah, semisal sama seseorang ya, kita ngobrol pun enak banyak, ya kan, yang disampaikan jelas. Kenapa ketika kita dalam melaksanakan berpikir atau berdoa itu kok kita nggak bisa tenang, kita nggak serius, mungkin di situ bahwa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kalau kita ingin doa kita diijabah, ya berarti kita doanya harus sungguh-sungguh, ya kan? Dan berdoanya ya sesuai dengan tata cara ataupun adab dalam berdoa, ya kan? Ini biasa diawali dengan memuji Allah, bersolawat, ya kan? Dan waktunya, ya, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pendapat Bapak mengenai seseorang yang selalu sholat tetapi tidak pernah berzikir? Karena sholat tapi tidak berzikir. Jadi zikir itu hukumnya apa sih sebenarnya? Zikir itu hukumnya itu ya sunnah, ya, sunnah. Tapi kalau sunnah itu kan kalau kita laksanakan mendapat pahala, ya, kalau kita dilaksanakan tidak mendapat apa-apa, ya kan? Berarti gini, ya. Kalau orang yang sholat kemudian tidak berdoa, ibarat orang habis makan kemudian nggak minum. Orang sholat itu memang ya kita di dalam sholat itu sudah membaca ayat-ayat, itu doa-doa yang sejatinya itu juga zikir, ya kan? Tapi kita dalam sholat itu belum tentu sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun untuk menggantinya ataupun untuk misalnya nambali, ya, ketika sholat kita kurang khusyuk atau sholat kita itu ya, tidak serius, tidak khusyuk, ya. Nah di situ dengan kita berzikir, zikir kita itu nantinya bisa menjadikan kesempurnaan dalam sholat kita. Jadi itu juga penting. Mungkin orang zaman dahulu sholat langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, itu kan mereka orang-orang terdahulu kan berbeda dengan orang zaman sekarang, ya kan? Orang sekarang sholat pun buru-buru, ya kan? Dan orang setelah sholat jamaah belum pikir apa sudah langsung pergi. Padahal sholat yang dilaksanakan itu belum tentu diterima. Kalau kita tidak tambah dengan berpikir, ya, entah apa yang kita terima nantinya, ya kan? Niat kita sholat saja, ya kan? Kita nggak tahu amal ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Lebih baiknya ketika kita setelah sholat, ya kita berpikir, karena sholat kita tentu belum benar, ataupun mungkin kurang khusyuk, yang kita berpikir itu akan memberikan nilai plus untuk menambal kesalahan ataupun sholat yang kita lakukan itu tidak khusyuk. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah pendapat Bapak mengenai seseorang yang tidak pernah berdoa dan berzikir? Orang yang tidak pernah berdoa atau berzikir itu seolah-olah orang itu tidak membutuhkan, ya, membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu di dunia ini, ya, kita diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya, ya. Tetapi kita kan pastinya juga membutuhkan sesuatu. Membutuhkan sesuatu itu memintanya ke siapa? Kalau kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita di dunia ini ya adanya kita, ya kan, diciptanya kita itu yang memang kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala.
walaupun ada sesuatu yang memang ya sudah ditakdirkan kepada kita ya, itu mati ataupun rezeki ya, tapi rezeki pun kalau tidak kita kejar ya kan, ataupun tidak dengan kita usaha dan berdoa, tentu hasilnya akan berbeda ya. Dalam hadisnya kan juga jelas ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tolonglah ya, Allahumma inni ala dzikrika ya, untuk berzikir ya kan, mendekatkan diri ya, dan semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita. Nah, dari situ kalau orang yang tidak berzikir itu berarti kan untuk berdoa ya, orang itu sholat tidak membutuhkan bantuan ataupun pertolongan lebih kepada pasrah begitu saja. Saya tidak tahu orang yang seperti itu kayaknya ya terlalu egois atau gimana. Artinya kok tidak mau berdoa atau memohon kepada penciptanya itu seolah kayak tidak membutuhkan ya kan? Padahal ya, kalau kita tidak memohon kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada siapa? Kepada orang lain pun kalau kita tidak memohon ya orang lain menolong kita pun itu adalah perantara yang Allah perintahkan kepada kita begitu. Jadi semuanya tidak terlepas dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang seperti itu ya, saya nggak tahu hidupnya seperti apa. Ya, yang jelas ya, tentu ya dalam Al-Quran pun kan dijelaskan ya, bahwasanya berdoalah kepadaku niscaya akan ku perkenankan atau kabulkan ya kan? Ini berarti kalau kita mempunyai keinginan ataupun mempunyai angan-angan ingin seperti apa ya berdoa saja, entah itu nanti dikabulkan atau tidak, yang penting kita niat ya, niat yang baik ya, karena ingin ya doa itu dikabulkan oleh Subhanahu Wa Taala. Ini mustajib lagu. Terima kasih atas waktu yang dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Murtado, saya dari IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama narasumber saya yaitu Ustaz ingin mewawancarai beliau dengan pertanyaan yang pertama, apa yang kita lakukan agar setiap doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tentu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu kita mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dan ada beberapa metode terkait kita berdoa supaya kita itu dijawab oleh Allah. Yang pertama, tentu kita harus khusyuk. Jadi kita berdoa dengan khusyuk. Kemudian kita berdoa dengan menghadap kiblat. Yang ketiga, tentunya kita memuji Allah, kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian kita
ya, berdoa dengan hati yang tulus, suara yang lirik, karena Allah itu maha mendengar. Kita tidak perlu bersuara sekeras mungkin. Yang perlu kita hanya hati yang khusyuk. Kemudian kita lakukan doa itu di waktu yang mustajabah. Tentunya waktu-waktu mustajabah itu ada beberapa waktu yang menurut keterangan itu mustajabah. Yang pertama yaitu waktu seperti dalai, setelah sholat tahajud kita upayakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan di waktu itu dimana orang lain tertidur, kita meminta kepada Allah. Yang kedua mungkin setelah sholat 5 waktu juga kita dianjurkan untuk berdoa, karena itu waktu yang baik untuk berdoa. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pendapat Ustaz mengenai seseorang yang selalu sholat tetapi tidak pernah berzikir? Orang yang sholat kemudian dia tidak mau melakukan zikir, bahwasanya zikir itu datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari hadis yang sahih, bahwasanya Baginda Nabi mengatakan ada beberapa kalimat yang diucapkan setelah sholat wajib, dan itu tidak akan sia-sia atau tidak akan rugi bagi orang yang mengucapkannya. Yaitu kalimat itu yaitu 33 kalimat tasbih, kemudian 33 kalimat tahmid, kemudian 33 kalimat takbir. Itu hadis dari Baginda Nabi Muhammad SAW. Itu menandakan bahwasanya sebisa mungkin kita untuk melakukan zikir setelah sholat 5 waktu atau setelah sholat wajib. Adapun ada beberapa keterangan yaitu bahwasanya sholat sendiri itu sudah merupakan zikir, karena sholat secara bahasa itu berdoa. Jadi sholat itu mengingat kita kepada Tuhan kita. Mungkin itu saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah pendapat Ustaz mengenai seseorang yang tidak pernah berdoa dan berzikir? Seseorang yang tidak pernah berdoa dan berzikir itu menurut Baginda Nabi ada sebuah hadis yang mengatakan doa itu adalah senjatanya bagi orang mukmin atau orang muslim. Doa itu senjata bagi orang Islam. Ya, orang yang berarti kebalikannya, orang yang tidak mau berdoa maka dia tidak akan punya senjata, karena doa itu menurut Baginda Nabi adalah senjata bagi orang Islam. Dan ada ayat-ayat yang memang ayat itu menunjukkan bahwa kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirina. Itu ayat ini menurut Imam As-Syafi'i rahimahullah bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh berdoa. Kalau kita berdoa maka akan dijabah. Dan sebaliknya, apabila kita tidak berdoa maka kita termasuk orang yang sombong. Karena Allah juga tidak menilai orang-orang yang sombong. Maka dari itu kita sebagai orang Islam ya hendaknya kita melakukan doa atau berdoa, karena doa itu senjata bagi kita, bagi orang Islam. Jadi itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad sudah meluangkan waktunya untuk saya mengajarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.